Ya, mobil ini lagi, mobil ini lagi. Mungkin kalian udah bosen ya sama mobil ini, tapi kali ini yang kita bawa beda. Karena ini adalah sebuah Chery J6 yang single motor, Arias RWD. Gimana rasanya? Gimana bedanya? Yuk kita bahas. Hai guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Satria Katana. Dan kali ini seperti yang saya bilang, di sebelah saya ada sebuah Chery J6. J6 lagi. Tapi yang kali ini sebuah varian paling murah. Kita mau coba menentang alam ya. Kalau konsumen biasanya beli mobil, itu tipe paling tinggi, paling mahal, atau yang limited kayak si Phantom gitu ya. Tapi yang kali ini kita bawa, ini tipe paling murah. Jadi tipe paling bawahnya yang paling terjangkau kan kalian bisa beli dengan harga 505 juta. Nggak murah sih ya 500 ya. Dulu waktu launching emang 499, tapi sekarang harganya udah naik ya 505 jutaan. Nah, kita akan bahas bedanya dulu ya dibandingkan dengan tipe yang IWD atau yang dual motor atau yang AWD lah. Itu apa bedanya? Kalau dari bagian depan, kalau kalian lihat sebenarnya wajahnya tuh nggak beda. Sama plek, lampunya sama, bumpernya sama, semua sama. Tapi kalau kalian geser sedikit ke samping, kalian lihat dia menggunakan velg yang lebih kecil. 18 inci dengan profil 225/60 R18. Kalau yang tipe IWD itu dia menggunakan 225/55 R19. Velgnya lebih gede tapi profil bannya lebih tipis. Yang di sini profil bannya lebih tebal tapi velgnya lebih kecil. Tapi kalau kalian perhatiin ya, sebenarnya velg 18 juga oke kok, nggak yang kekecilan atau gimana. Karena balik lagi mobilnya nggak gede-gede amat, dia cuma 4,4 meteran. Dan kalau kalian lihat sebenarnya dengan konsep-konsep off-road seperti ini, ban yang lebih tebal itu justru malah lebih oke daripada velgnya lebih gede. Jadi ya balik ke selera aja, dan dia juga warnanya gunmetal. Kalau kalian banding dengan yang IWD yang dual tone, mungkin beberapa udah bosen dual tone, gunmetal mungkin bisa jadi sebuah opsi. Dan dibandingkan dengan yang tipe IWD, dia juga tentunya nggak ada emblem IWD-nya. Polos aja. Sisanya ada di bagian interior. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung nyetir mobil ini. Rasanya bedanya apa dengan versi IWD? Dan apakah ada perbedaan lain di interior dan juga fiturnya? Kita langsung nyobain. Oke, jadi kalau emang mau ngerasain yang RWD sama IWD itu bedanya gimana, atau single motor, dual motor bedanya gimana, ya harus nyetir gitu ya. Dan kita mulai nyetir naik mobil ini. Tapi sebelum kita bahas drivingnya, yang pertama kali langsung kentara ya kalau kalian beli yang RWD ini adalah skema warna interiornya. Itu nggak ada yang warna hijau dengan ornamen rose gold. Adanya warna hitam doang ya. Hitam dengan ornamen glossy-glossy seperti ini dan beberapa warna abu-abu. Jujur aja kalau ini mobil dipakai jadi mobil harian, mobil perang gitu ya. Terus kalian pakai sesekali ke tempat yang agak kotor gitu ya, light off-road. Warna hitam seperti ini justru lebih low maintenance, lebih gak gampang kelihatan kotor. Nah, tapi balik lagi masalah preferensi, mungkin ada yang suka warna hijau ya monggo silahkan. Tapi kalau nggak salah yang IWD memang opsi hijaunya ada, tapi kalau nggak salah opsi warna hitam juga ada. Itu aja sih. Nah, kita ngomong spesifikasi dulu, fitur lah lebih tepatnya ya. Yang pertama tentunya tidak ada yang namanya seat massage atau kursi pijat. Massage seat itu nggak ada di sini. Jadi kalau kalian kepengen pijat ya ke tukang pijat aja lah, cari tukang pijat gitu ya. Di sini nggak ada. Dan untuk leg support itu cuma ada di driver doang. Yang di passenger depan nggak dapet. Balik lagi itu masalah preferensi aja, menurut kalian butuh atau enggak. Audionya dia tidak pakai yang 12 speaker by Infinity, tapi dia pakai 8 speaker by Pioneer. Sebenarnya lumayan loh. 8 speaker by Pioneer masih lumayan oke. 8 speaker itu termasuk banyak loh ya. Jadi setiap pintunya itu ada 2 speaker, atas dan juga di bagian bawahnya. Tapi setidaknya untuk ventilated seat itu masih dapat. Jadi kursi depan bahkan sampai kursi baris kedua itu masih dapat yang ventilated. Jadi oke, fine. Panel instrumen dan sistem infotainmentnya juga sama plek ketiplek, ukurannya juga sama gedenya. Fiturnya juga sama lengkapnya, ada wireless charger juga, Android Auto, Apple CarPlay juga tentunya pasti ada. Kamera 360 atau Chery ngomongnya 540 ya, karena dia bisa ngerekam kolongnya. Itu juga masih ada, sama juga. So, ya kalau kalian merasa nggak memerlukan beberapa fitur yang tadi itu, ya mungkin ini jadi dealing yang menarik. Karena mobil ini itu harganya sekitar 60 jutaan lebih murah dibandingkan dengan yang versi IWD-nya atau dual motornya. Nah, berikutnya kita bahas ke perbedaan yang lebih ke drivingnya. Pertama, yang jelas motornya cuma satu. Kalau yang dual motor itu torsinya gede banget, 385 kalau nggak salah, hampir 400 Nm.
tenaganya juga 200-an something gitu ya, 270 kalau nggak salah. Kita akan cantumin juga ya. Itu yang IWD, yang dual motor. Yang single motor, ya anggap aja hampir dipotong separuh gitu ya. Torsinya 220 Nm dengan tenaga puncak itu 184 PS. Well, bukan angka yang kecil jujur aja sebenarnya, itu masih angka yang cukup gede, tapi balik lagi, mobil ini 4,4 meter. Jadi ya bisa kita katakan masuk ke C segmen ya. Dan di C segmen dengan body size 4,4 meter, performa dan juga torsinya itu setara dengan mesin sekitar 2000 sampai 2300-an, namun 2000 sampai 2500 cc lah ya. Ya memang mobil di segmen C segmen itu kebanyakan ya mesinnya sekitar 2000-an. Beberapa 2500, 2400 gitu ya. Jadi kalau dibilang gede, ya nggak kecil memang tenaga dan torsinya, tapi untuk mobil yang ukurannya segini dan bobotnya juga nggak enteng ya mobil ini. Dia ada baterai yang 65 kWh, jadinya jatuhnya B aja gitu ya, nggak spektakuler. Kalau kita tarik seperti ini, masih ada tarikannya, tapi nggak yang ngagetin banget gitu loh. Jadi kalau kalian merasa, wah ini mobil listrik nih, torsi instan, yes bener torsi instan, tapi jangan dibandingkan dengan mobil listrik yang sedan, hatchback gitu ya, atau yang crossover gitu yang jambakannya berasa banget. Ini masih kerasa jambak, tapi mungkin nggak sejambak mobil-mobil yang saya sebutin tadi ya. Kalau mau lebih berasa jambak lagi ya beli aja yang IWD-nya, yang dual motornya. Nah itu pertama, jadi secara performance dan lain-lain, kalau nggak salah akselerasi juga mobil ini tuh 10,5 detik, sedangkan yang AWD-nya itu di 6,5 detik gitu ya. Tapi begitu kalian ngomong masalah efisiensi, itu akan beda cerita. Performance kalah memang, tapi kalau masalah efisiensi, yes, mobil ini lebih efisien dibandingkan dengan yang versi dual motor. Ya pastilah. Baterai dual motor itu hampir 70 kWh, 69 something kalau nggak salah ya. Sedangkan yang single motor ini 65. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh. Dengan yang satu pakai dikonsumsi oleh 2 motor, yang satu ini dikonsumsi oleh 1 motor doang. Otomatis yang varian single motor ini lebih irit, lebih efisien, itu wajar sekali. Dan range-nya NEDC itu dia ada di angka 426 km. Ya NEDC ada simpangan dan sebagainya, kita anggaplah dia 400-an lah, 400 km aja. Jadi ya cukupan untuk mobil yang kotak seperti ini ya. Biasanya kan memang mobil kotak kayak gini kalau dia pakai ICE juga nggak terlalu irit kan ya. Jadi kalau di sini listriknya juga nggak terlalu irit, ya wajar banget lah. Nah, selain itu ada beberapa hal yang kita mau sorotin ya di sini. Mobil ini tuh pakai platform yang namanya IMS, Intelligence Modular Structure. Itu adalah platform baru yang dikembangkan oleh Chery dan digunakan oleh beberapa mobil iCar. Ada mulai dari iCar 03, which is mobil ini, alias si Chery J6 alias Jeku J6 sama aja. Cuma mungkin beda negara, beda brandingnya aja. Terus ada iCar V23 yang kita juga pernah bahas. Kita bisa taruh ini ntar ya, kartnya di atas di pojok situ untuk link videonya. Terus ada juga nanti calonnya MPV, iCar X25. Itu ada juga. Dan beberapa mobil lain lagi yang mungkin akan under iCar gitu ya, iCar brand gitu. Nah, platform ini menggunakan bahan aluminium 30% untuk rangkanya. Dan tentunya penggunaan bahan aluminium ini akan memberikan efek rigid yang lebih dibandingkan dengan mobil-mobil unibody pada umumnya. Dan bener aja, waktu kita cobain mobil ini, saya tuh mikir ya, biasanya unibody itu kan mobilnya steady. Mobilnya itu nggak banyak guncangan seperti mobil-mobil leather frame. Tapi di mobil ini kerasa, mungkin ada beberapa orang yang ngomong bahasanya itu noisy. Jadi kita tuh sampai bisa ngerasain, walaupun ini jalan kita lagi kayak di jalan bebas hambatan gini, jalan tol gini, jalannya nggak rata, kita bisa ngerasain setiap gelombangnya gitu ya. Agak kerasa seperti over rigid gitu ya, tapi mungkin buat beberapa orang daripada pakai leather frame, mending yang rigid aja sekalian seperti mobil ini gitu ya. Ya itu masalah preferensi aja, kalau kalian penasaran ya kalian silahkan coba aja mobilnya. Yang jelas dengan penggunaan bahan aluminium ini dan harganya yang cuma 500 juta, cuma ya kenapa kalau saya ngomong cuma, karena
Kalau kalian ingat rangka aluminium dan mobil itu biasanya mobil Eropa. Ya, kalian tahu lah brand apa, harganya udah berapa. Jadi menarik sih sebenarnya apa yang ditawarkan oleh mobil ini. Baterainya seperti yang saya singgung tadi ya, 65 kWh LFP ya. Dia juga bisa fast charging juga. Tapi ya seperti yang saya singgung tadi, untuk range kita nggak bisa berharap range-nya sama jauhnya dengan mobil-mobil crossover yang lebih kecil ataupun sedan. Ini mobilnya kotak, gede dan berat gitu ya. Tentunya dia punya range yang nggak sefantastis rekan-rekan atau saudara-saudaranya itu. Nah, selain itu masih bahas masalah drivingnya, saya juga mau bahas masalah posisi duduk dan juga visibility. Udah jelas banget ya, mobil seperti ini pasti commanding banget. Bahkan posisi duduk terendahnya pun kalian kap mesin masih terlihat sangat jelas. Nah, kabar baiknya adalah untuk visibility-nya jadinya bagus banget. Jadi kita lihat ke bagian depan ini juga jelas banget, pilar A-nya tegak, jadi blind spot-nya nggak terlalu mengganggu. Terus visibilitas ke depan juga bagus karena ujung-ujung dari mobilnya kelihatan ya kap mesinnya. Spion juga belakang gede ya, kita lihat ke belakang juga kelihatan banget. Spion tengah walaupun dia nggak terlalu gede, tapi dia fokus ya ke bagian tengah. Karena ada mobil Cherry juga yang lain yang pakai spion wide gitu ya, yang kita juga bingung kenapa harus pakai spion wide. Ini pakai spion yang malah lurus langsung ke belakang gitu, langsung ke kaca belakang malah kelihatan lebih enak. Dan tentu aja ada kamera 360-nya. Jadi itu akan ngebantu banget. Plus kamera 360-nya juga connect sama DVR atau dashcam lah ya, gitu. Dia dashcam yang integrated gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau jadian apa-apa dia akan nge-record. Yang pasti kalian harus pasang micro SD di situ ya. Nah, selain itu, ini setirnya hambar. Seperti mobil Cina pada umumnya ya, setirnya nggak gimana-gimana banget gitu ya. Dia masih ada bobotnya sebenarnya. Tapi kalau kita rasa-rasain kita belokin dikit ini ya, dia nggak terlalu direct. Ya, mobil yang memang ala-ala off-road gini memang kebanyakan setirnya nggak terlalu direct ya. Dan feedbacknya pun kurang. Tapi at least untuk penggunaan dalam kota, harian gitu ya, ini setirnya enteng banget. Gampang banget buat kalian kendalikan. Jadi user friendly, mungkin cewek juga pakai nggak akan ada masalah. Dan satu hal terakhir yang saya mau sorotin adalah regenerative braking dari mobil ini. Regenerative braking dari mobil ini saya kira awalnya itu tergantung dari driving mode. Dan by the way, ada satu perbedaan yang saya lupa sebutin ya, yaitu the driving mode. Untuk yang RWD itu ternyata driving mode-nya terbatas. Kalau yang IWD atau dual motor, dia driving mode-nya tuh ada 8 plus X, alias ada 9. Mulai ada yang all road juga, ada yang muddy, ada yang slippery, jadi banyak gitu ya. Yang di sini nggak ada, cuma ada Eco, Sport, Normal, dan juga Custom. Jadi 3 plus X, ada 4 doang. Ya sesuai lah ya dengan memang peruntukannya kayaknya lebih banyak dipakai buat orang-orang yang dalam kota. Dan kita akan bahas juga nanti itu masalah itu. Nah, balik ke regenerative braking-nya. Regenerative braking-nya ini kayak delay. Jadi kalau kita lagi jalan seperti ini ya, kita lepas gas, 1, 2, teng, baru regenerative braking. Jadi kayak ada jedanya gitu. Mungkin ada tujuannya, kita belum cari tahu ya kenapa. Tapi dibandingkan dengan beberapa EV yang lain yang pernah kita coba, yang begitu kita lepas gas langsung dia regenerative braking-nya aktif gitu ya, itu agak sedikit butuh pembiasaan ya. Butuh ngebiasain banget untuk si regenerative braking-nya ini. Dan ngomong-ngomong butuh pembiasaan juga, mobil ini walaupun tadi saya sebut dia dimensinya 4,4 meter, lebarnya ini mobil termasuk lebar 1,9 meter lebih dikit. Jadi kita compare sama beberapa mobil yang umum kita temuin aja, mobil ini tetap lebih gede dibanding Zenix juga. Mobil ini lebih lebar gitu, bukan lebih gede ya, lebih lebar lebih tepatnya. Jadi sekilas kayaknya nggak yang gede-gede banget, tapi kalian untuk lebarnya ini at least kita ingetin kalian harus ngebiasain, itu aja sih. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah perbedaan RWD dan IWD-nya, kita juga sempat ngobrol sama teman-teman Cherry Sales Indonesia gitu ya. Saya sempat nanya waktu launching, kenapa sih nggak fokus jualan yang IWD aja? Kenapa harus kasih yang RWD? Nah, di sini memang ada perbedaan target konsumen. Jadi kalau IWD itu jelas pure buat mereka yang memang benar-benar hobis, yang suka bawa mobil main tanah off-road gitu ya, tapi memang listrik gitu ya. Jadi nggak ICE, pada umumnya kan ICE atau diesel gitu ya, bensin atau diesel maksudnya. Nah sekarang jadinya listrik.
Jadi jelas-jelas ya, yang IWD itu target konsumennya seperti apa. Tapi kalau yang RWD, ini target konsumennya lebih ke konsumen urban. Jadi orang-orang yang suka dipakai dalam kota aja. Tapi kepengen presence sebuah SUV yang maco, SUV ala-ala off-road. Jadi mereka tuh nggak ada kebutuhan atau mungkin nggak banyak kebutuhan untuk ngelewatin jalan tanah atau jalan yang jelek. Tapi mereka butuh presence. Oleh karena itu, ditawarkanlah versi RWD ini yang lebih efisien, jadi lebih fokus ke konsumsi ya, konsumsi listrik yang lebih efisien gitu ya. Terus harga juga lebih murah jauh, sekitar 60 jutaan. Efisien itu lebih efisien di harga, mendukung program pemerintah buat efisiensi gitu ya. Dan juga fitur-fitur yang dianggap memang terlalu gimmicky untuk orang-orang yang pakai mobil dalam kota, ya dihapus-hapusin. Dikasih yang benar-benar kepake buat orang-orang yang pakai mobil ini dalam kota. Itu sih yang kita sempat bahas juga. Nah, satu hal terakhir ya, ground clearance dari mobil ini juga menarik buat kita bahas. Kenapa? Karena banyak yang mikir, wah ini mobil off-road buat listrik pertama nih. Ground clearance-nya berapa? 200 mm. Untuk unloaded, tanpa isi gitu ya. Jadi kalau kalian udah isi penuh, dia akan turun ke angka 170 mm. Dan itu angka yang mirip-mirip dengan beberapa crossover mungkin ya. 170 mm bahkan mungkin sedikit di bawah beberapa LMPV malah yang ada di Indonesia. LMPV di Indonesia malah sekarang angkanya gila-gilaan. Beberapa ada yang 180, ada yang 200, banyak yang 220 juga sekarang. So, mungkin kalau kalian butuh banget yang off-road banget, kalian harus pertimbangin banget masalah ground clearance. Approach dan departure angle-nya sebenarnya nggak akan masalah gimana-gimana banget. Kita lihat angkanya juga cukup oke, kita akan cantumin juga. Dan dia juga water wading-nya 60 cm ya, 600 mm. Tapi bukan karena masalah intake, itu hanya ketinggian air maksimal selama sekian menit kalau nggak salah yang aman untuk baterainya. Ya, begitulah. Yang jelas versi RWD ini menurut kami lebih cocok buat kalian yang ya udah pakai dalam kota aja, kepengen sebuah mobil yang presence-nya off-road tapi sebenarnya mall to mall gitu ya. Kan banyak tuh mobil-mobil kayak Jeep dan sebagainya yang presence-nya maco banget tapi ya ujung-ujungnya ke mall doang kan. Nah, kali ini biar kita buktiin juga sekalian, kita agak bawa sedikit keluar kota, makanya tadi kenapa kita ke tol, kita bawa sedikit keluar kota, kita akan cari jalan tanah yang agak sedikit keriting gitulah ya. Seperti apa, kita pindah ke tempat berikutnya. Oke, jadi kita sudah sedikit keluar dari Surabaya ya, kita ke area Gempol. Kalau kalian mungkin ingat, kita pernah syuting video komparasi Yaris Cross Grand Vitara sama SRV, nah ini tempatnya sama. Dan ini jalannya udah jelek. Ini goyang-goyang ya. Jadi aspalnya udah pecah-pecah, kita lewatin aja. Dan ini agak nanjak nih, dan santai-santai aja untuk lewatin jalannya seperti ini ya. Ya, torsi dan tenaganya lebih dari cukup, kaki-kakinya juga cukup kuat, jadi nggak ada masalah untuk jalanan yang model seperti ini ya. Ntar kita coba yang agak tanah gitu ya di atasnya. Oke, kita ngelewatin jalan yang jelek akhirnya, jalan tanah, dan kita coba lewatin di sini agak kenceng. Dan ini mobilnya udah lebih dari cukup buat lewatin jalan-jalan yang gravel seperti ini. Asik loh. Ya, jadi kita udah nyobain mobil ini dalam kota, bahkan sampai kita bawa keluar kota seperti ini ya, dan kita sampai di kesimpulan dulu. Mobil ini buat siapa? Tentunya pertama buat kalian yang kepengen sebuah SUV listrik ya. Listrik ya, kalian harus ingat, balik lagi mobil ini listrik, bukan ICE, bukan hybrid dan sebagainya. Listrik dan kepengen tampilannya maco, ala-ala SUV off-road. Tapi mungkin kalian nggak orang-orang yang hobis banget gitu ya, yang kepengen tiap Sabtu Minggu selalu ke tempat jalanan yang jelek gitu ya, cari tempat off-road yang lubangnya gede-gede. Nggak. Seperti ini aja, yang umum-umum aja. Dan kebanyakan kalian pakai mobilnya juga dalam kota. Toh juga dia range-nya lebih bagus, 426. Dia juga harganya lebih murah, efisien, mendukung program pemerintah kan efisiensi. Berikutnya juga dia fitur-fiturnya yang mungkin kalian nggak perlu buat yang off-road-off-roadan itu juga nggak dikasih. Makanya harganya jauh lebih murah.
Kalau kalian merasa ya kalian bisa terima dengan itu semua, kalian juga harus ingat ada beberapa yang catatan yang kita garis bawah ya tadi ya. Mobilnya ini kayak kerasa overrigid, terus dia juga bisa dikatakan regenerative brakingnya nggak seperti mobil listrik pada umumnya. Kalau kenceng dia anginnya masuk banget karena balik lagi ini mobil kotak ya. Jadi kalau kalian bawa ke tol akan suaranya agak berisik. Tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan semua itu, ground clearance-nya juga, mungkin kalian bisa coba mobil ini. Ya itu aja sih dari kita kali ini. Kita mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Manang Cherry yang udah kasih kita pinjam mobil ini. Tapi tenang aja nggak ada campur tangan apapun terhadap hasil review kali ini. Itu aja dari AutoNFS kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah. Mungkin ada yang udah punya, udah pakai, kalian bisa cerita juga pengalaman kalian gimana. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNFS. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.